Contohnya bisa ada keterangan tanggal dan kapan peristiwa itu terjadi. Dan itu sudah merupakan fakta yang dapat kita gunakan dalam teks persuasi. Nah, dan kata kunci yang paling utama ini ada di nomor 4, dapat meyakinkan para pembaca. Lalu, yang terakhir juga bersifat ajakan. 2 poin ini sudah masuk ke kata kunci dalam ciri teks persuasi. Nah, selanjutnya struktur teks persuasi. Ada yang dibaca juga enggak? Ya, cepat. Yang pertama, perkenalan isu. Yang kedua, rangkaian argumen. Lalu pernyataan ajakan, dan yang terakhir penegasan kembali. Ya, baik Jafar. Bagus sekali. Tadi yang dibacakan Jafar poin utamanya. Nah, ini isinya ibu baca ini. Yang pertama, pengenalan isu. Pengenalan isu itu berisi tentang pengantar atau penyampaian tentang isu atau topik yang menjadi dasar tulisan yang dibahas dalam teks. Lalu yang kedua, rangkaian argumen, yaitu berisi pendapat dan fakta terkait isu yang dibahas pada pengenalan isu. Lalu yang ketiga, pernyataan ajakan, berisi ajakan pada pembaca untuk meyakini gagasan yang penulis sampaikan. Pernyataan ajakan dapat disampaikan secara tersurat maupun tersirat. Lalu yang keempat, penegasan kembali, menegaskan pernyataan-pernyataan sebelumnya ditandai dengan kata demikianlah, dengan demikian, dan oleh karena itu. Oke, ini struktur teks persuasi udah pada paham belum? Sudah Ibu. Ya, kalau pengenalan isu itu ada di bagian paling atas. Kalau rangkaian argumen biasanya ada fakta-fakta terkait isu, yaitu udah masuk ke dalam isinya. Dan pernyataan ajakan juga sudah masuk ke dalam isi dari teks itu. Lalu penegasan kembali itu dia sudah seperti simpulan akhir dari struktur teks persuasi. Nah, selanjutnya kaidah kebahasaan teks persuasi. Nah, kaidah kebahasaan teks persuasi ini ada yang membaca lagi dalam Ibu. Saya Bu. Silakan Eci. Kaidah kebahasaan teks persuasi yang pertama ada kata ajakan. Kata ajakan adalah sekumpulan kata yang digunakan untuk mengajak, membujuk, atau mengimbau pembaca maupun pendengar. Yang kedua, verba mental. Verba mental adalah kata kerja yang melibatkan perasaan atau respons terhadap suatu tindakan atau kejadian. Yang ketiga, kata teknis. Kata teknis adalah kata atau gabungan kata khas yang bersinggungan atau berhubungan dengan bidang tertentu. Yang keempat, kata penghubung. Kata penghubung argumentatif. Kata penghubung argumentatif adalah kata yang digunakan untuk menekankan sebuah argumen dalam suatu kalimat maupun paragraf. Dan yang terakhir, kata perujukan. Kata perujukan adalah kata yang digunakan sebagai pendahuluan sebelum menyajikan data yang menjadi sumber dalam teks persuasi. Ya, terima kasih Eci, bagus sekali. Nah, dari kaidah kebahasaan teks persuasi itu perlu diingat ada 5. Pertama ada kata ajakan. Ada yang tahu kata ajakan seperti apa contohnya? Ayo. Ya, ayo, mari, Sini. sini. Ada lagi? Segera. Segera, jangan. Ya, apa Jafar? Jangan Bu. Ya, jangan. Bagus sekali. Lalu verba mental. Ada yang tahu nggak verba mental gimana contohnya?
contoh